Bab 331. Si putih kecil ingin mendekati Xiang Shaoyun, tetapi penghalang pertahanan di sekitar Ye Chaomu menghentikannya untuk maju. Apa-apaan ini? Minggir dari hadapanku. Si kecil putih muda marah, dan sambil berteriak, dia meninju pembatas itu. Bang! Pukulannya kuat, tetapi gagal menciptakan riak sedikit pun pada penghalang. Biarkan aku masuk, pinta Little White dengan marah. Saat itu, Jin Wo, pengikut Little White, tiba dan berkata, Pangeran, izinkan saya membantu Anda. Dia kemudian menyerang penghalang itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, penghalang itu tetap berdiri tegak dan sama sekali tidak terluka. Di dalam penghalang, Ye Chaomu sama sekali mengabaikan mereka. Tatapannya masih terfokus pada Xiang Shaoyun, seolah-olah tidak ada hal lain yang dapat menarik perhatiannya sebelum Xiang Shaoyun bangun. Saat itu, beberapa dari 13 elang tiba dan berkumpul di sekitar Ye Chaomu. First Eagle berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada yang lain. Dia berteriak keras kepada Little White dan Jin Wo, jangan bertindak gegabah. Nona muda ini adalah adik perempuan Tuan Muda. Dia tidak akan menyakitinya. First Eagle sendiri telah melihat betapa kuatnya iblis tua itu. Karena itu, dia tidak ingin memprovokasi mereka. Dia tidak tahu apakah perisai nona mudanya mampu bertahan melawan serangan iblis tua itu. Dia saudara perempuan bos saya. Little White mengklarifikasi. First Eagle mengangguk. Ya, tidakkah kau lihat dia berusaha membantu Tuan Muda? Baiklah, aku akan menunggu di sini sampai bosku bangun, kata Little White dengan lega. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang menyesakkan. Bang! Sebongkah besar es meledak, dan sesosok tubuh terlempar keluar dari dalamnya. Dingin sekali. Suara gerutu Duo Ji terdengar. Dia ceroboh dan tertipu oleh tipu daya Interfrost, sehingga dia terperangkap dalam bongkahan es hingga sekarang. Untungnya, iblis tua itu muncul. Jika tidak, keadaan tidak akan berakhir baik baginya. Meskipun dia terjebak di dalam bongkahan es, dia masih bisa merasakan semua yang terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiang Shaoyun masih memiliki bala bantuan yang begitu menakutkan. Iblis tua itu bahkan lebih kuat dari Duo Ji pada masa jayanya. Duo Ji terbang menuju Ye Chaomu, dan ketika dia melihat bahwa Ye Chaomu dan Xiang Shaoyun baik-baik saja, dia menghela napas lega. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini kartu truf yang diberikan Tuan Wuxie kepada nona muda itu untuk melindungi dirinya? Ini memang sesuatu yang luar biasa. Kurasa aku tidak bisa menghancurkannya dengan mudah. Apakah kau, si pemabuk tua yang pernah menyelamatkan bosku dulu? Tanya si putih kecil dengan heran saat melihat Duo Ji. Kamu siapa? Tanya Duo Ji dengan bingung. Ia dapat melihat bahwa si kecil putih adalah harimau Raja Iblis dan kemungkinan besar ia berasal dari ras legendaris, harimau putih. Kesadaran itu membuatnya tercengang karena binatang buas iblis dengan silsilah seperti itu tidak mudah dijinakkan. Bagaimana binatang buas ini berhubungan dengan Xiang Shaoyun? Apakah kau sudah melupakanku? Aku Little White. Kita pernah bertemu saat kau menyelamatkan bosku di masa lalu, kata Little White. Adegan yang terjadi di kota Wu muncul kembali di benak Duo Ji, diikuti oleh bayangan seekor harimau kecil. Dia berseru dengan heran, kau adalah harimau kecil yang berada di sisi Tuan Mudaku waktu itu. Si putih kecil mengangguk. Ya, itu aku. Wow, kau benar-benar tumbuh cepat. Dulu kau hanyalah seekor harimau kecil. Lihatlah dirimu sekarang, sudah menjadi Raja Iblis. Sepertinya garis keturunanmu sedang bangkit, puji Duo Ji. Ya, itu semua berkat bosku, kata si putih kecil dengan senyum bodoh di wajahnya. Pangeran, waktu sudah habis. Kita harus kembali sekarang, kata iblis tua itu. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu sampai bosku bangun, kata Little White dengan keras kepala. Tapi sang patriark, iblis tua itu ragu-ragu. Jangan khawatir. Aku akan ikut denganmu segera setelah bosku bangun, janji Little White. Melihat betapa teguhnya pendirian Little White, iblis tua itu menyerah untuk membujuknya. Adapun Duo Ji, dia berterima kasih kepada iblis tua itu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Raja Iblis, atas bantuannya. Iblis tua itu hanya mengangguk sebagai jawaban dan tetap diam. Duo Ji menyadari betapa angkuhnya beberapa makhluk iblis. Banyak dari mereka membenci bergaul dengan manusia. Karena itu, dia tidak mengatakan apapun lagi dan mulai memeriksa anggota 13 elang lainnya bersama elang pertama. 13 elang itu cukup kuat. Tak satu pun dari mereka yang tewas, tetapi banyak dari mereka yang terluka parah dan kesulitan untuk pulih. Dengan bantuan Duo Ji, kondisi mereka membaik dengan cepat. Pada saat itu, Duo Ji menemukan adanya respons dari mayat Linggu Haonan. Dia terbang mendekat dan menemukan adanya gelombang jiwa di kepalanya. Perlahan, vitalitas pun tampak kembali ke tubuhnya.
Bajingan, kau benar-benar pura-pura mati. Biarkan aku menghancurkanmu dengan tubuhmu, kata Duoji sebelum melancarkan serangan telapak tangan. Jika serangan itu terjadi, tidak akan ada yang tersisa dari Linggu Haonan. Bajingan kecil, jangan main-main. Aku baru saja melahap jiwanya dan akan terlahir kembali di tubuh ini, suara hantu pemakan menggema. Ada makhluk sejahat itu di sini. Itu justru alasan yang lebih kuat untuk menghancurkanmu, kata Duoji sambil mengubah ekspresinya. Jangan main-main. Kita berada di pihak yang sama. Aku pengikut Tuan Muda, kata hantu pemakan. Meskipun Duoji bukan siapa-siapa di matanya, dalam kondisinya saat ini, dia benar-benar tak berdaya dan terpaksa menjelaskan dirinya lebih lanjut. Jangan pernah bermimpi untuk menipuku. Duoji menolak untuk mempercayainya. Pada saat itu, elang pertama tiba dan berkata, penjaga Duoji, Tuan Muda telah meminta agar jenazahnya diawetkan. Apakah kau tahu ada jiwa lain di dalam tubuh ini? Tanya Duoji. Dalam keterkejutannya, elang pertama mengarahkan inderanya ke Linggu Haonan. Seketika, tatapannya menjadi tajam, dan dia berkata, apakah dia hidup kembali? Kalian berdua kultivator tingkat akhir dan awal landasan jiwa yang bodoh, dengarkan aku. Bahkan setelah aku terlahir kembali, aku akan tetap berada di alam kenaikan naga. Aku tidak akan bisa membuat banyak masalah untuk kalian. Kenapa kalian tidak menunggu Tuan Muda bangun saja? Dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan denganku, kata hantu pemakan, yang mulai cemas. Dia sangat takut bahwa kedua orang ini akan menghancurkan tubuh ini, menyia-nyiakan semua usahanya untuk menyatu dengannya. Dia telah melahap jiwa Linggu Haonan, tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan fusi antara dirinya dan tubuh tersebut. Duoji terdiam sejenak sebelum berkata, baiklah, untuk saat ini aku akan mempercayaimu. Tapi aku harus mengikat tubuh ini. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bermain-main. Tentu, tapi jangan merusak tubuh ini, kata hantu pemakan. Dengan demikian, Duoji menciptakan rantai energi dan membelenggu tubuh Linggu Haonan. Sementara itu, setelah mengonsumsi susu jam batu berusia 10 milenium, vitalitas Xiang Shaoyun terus pulih. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa ia sadar kembali, yang membuat Ye Chaomu semakin cemas. Kakak, kenapa kau belum bangun juga? Seru Ye Chaomu. Bab 332. Susu jam batu 10 milenium akan sangat efektif bahkan pada para ahli alam fondasi jiwa. Selama seseorang belum sepenuhnya mati, ia akan mampu pulih. Namun, Xiang Shaoyun tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun bahkan setelah mengonsumsi susu jam batu 10 milenium. Ini sangat mengkhawatirkan. Adapun alasan mengapa dia masih tidak sadarkan diri, itu ada hubungannya dengan hantu pemakan. Sebelumnya, untuk melawan Linggu Haonan dan yang lainnya, dia membiarkan hantu pemakan mengendalikan tubuhnya. Dengan kekuatan tubuhnya, kendali hantu pemakan tidak tertahankan. Meskipun begitu, dia tetap melakukannya karena alternatifnya adalah kematian. Karena itu, hantu pemangsa telah merasuki tubuhnya dan melepaskan kekuatan kultivator alam kenaikan naga, yang telah sangat menguras potensi yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Akibatnya, dia terluka parah oleh dua ahli alam kenaikan naga, dengan hampir semua tulangnya patah dan hampir setengah darahnya terkuras dari tubuhnya. Sungguh keajaiban dia masih hidup. Jika Ye Chaomu tidak datang tepat waktu untuk memberinya setetes susu jam batu 10 milenium, dia pasti sudah mati. Karena itu, dia tidak akan bisa pulih sepenuhnya dalam waktu dekat. Berkat susu jam batu 10 milenium, fondasi tubuhnya yang rusak sedang diperbaiki, dan luka-lukanya pun sembuh. Namun, kelelahan pada tubuh dan pikirannya membuatnya sulit untuk sadar kembali. Tubuhnya sedang mengalami semacam transformasi yang memeras potensi terpendam dari dalam dirinya. Selama masa kecilnya, ia telah berendam dalam berbagai cairan obat berkat ayahnya. Kekuatan obat itu telah meresap jauh ke dalam tubuhnya. Selama 2 tahun kultivasi terakhir, ia telah menggali sebagian besar kekuatan obat tersembunyi di dalam dirinya. Menjelang akhir, semakin sulit untuk mengeluarkan lebih banyak kekuatan penyembuhan. Devoringos telah menggunakan tubuhnya untuk melawan Kaisar, merusak fondasinya dan mendorong tubuhnya hingga melampaui batas. Orang biasa pasti sudah lama mati karena itu, tetapi dia selamat berkat kekuatan penyembuhan tersembunyi di dalam tubuhnya. Lebih dari 9 tahun berendam dalam cairan obat sejak masa kecilnya telah memungkinkan kekuatan obat meresap ke dalam organ dalam dan sumsum tulangnya. Kekuatan itu telah dipaksa keluar dan sekarang bekerja dengan vitalitas tak terbatas dari susu jam batu berusia 10 milenium, berubah menjadi kekuatan penyembuhan dahsyat yang bekerja di setiap inci tubuh Xiang Shaoyun. Saat itu terjadi, tulang petir Xiang Shaoyun dengan rakus menyerap kekuatan tersebut, memperluas bercak ungu di tulang punggungnya. Meskipun pertumbuhannya tidak besar, itu adalah pertumbuhan yang jelas. Itu menandakan bahwa petir ungu bawaan Xiang Shaoyun semakin kuat.
Selain itu, 9 bintang dan lautan kosmos astralnya juga menyerap kekuatan tersebut dan tumbuh darinya. Meridian dan titik akupunturnya membesar, dan tubuh serta anggota badannya menjadi lebih kuat. Transformasi itu bukanlah semata-mata penyembuhan. Sebaliknya, tubuhnya sedang dibersihkan, menjadi lebih sempurna. Ini hanya akan bermanfaat baginya dalam kultivasinya di masa depan. Xiang Shaoyun sendiri tidak menyadari semua perubahan itu. Satu-satunya yang dia rasakan adalah kelelahan yang luar biasa, dan satu-satunya yang dia inginkan adalah tidur nyenyak. Dia tidak lagi peduli tentang balas dendam, musuh-musuhnya, dan kultivasi. 3 hari 3 malam berlalu, dan sepanjang waktu Ye Chaomu memeluk Xiang Shaoyun. Tatapannya tak pernah lepas dari wajah pucatnya, seolah-olah itu adalah wajah yang tak akan pernah membuatnya bosan. Si kecil putih dan Jinwo berdiri tak jauh dari mereka, dan si kecil putih juga dipenuhi kecemasan. Tak sepatah kata pun keluhan terucap meskipun harus menunggu begitu lama. Adapun Chen Jiayan, Du Xuanhao, Murong King, dan yang lainnya, mereka juga masih di sini. Bukan karena mereka tidak ingin pergi, tetapi mereka tidak berani. 3 hari yang lalu, mereka telah menyaksikan pertempuran mengerikan di mana pihak Xiang Shaoyun meraih kemenangan total. Mereka telah mencoba untuk pergi, tetapi Duoji tidak mengizinkan mereka. Jika Duoji tidak curiga bahwa mereka mungkin mengenal Xiang Shaoyun, dia pasti sudah membunuh mereka semua sekarang. Lagi pula, dia tidak ingin kejadian di sini tersebar luas. Tidak akan ada gunanya jika perkumpulan naga mendengar tentang hal ini. Saat itu juga, Ye Chaomu menarik penghalang pertahanan. Dengan nada tenang, dia berkata, tubuh saudaraku telah pulih, tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Aku akan membawanya kembali ke Provinsi Raja Surgawi untuk memulihkan diri. Dia mengatakan itu kepada Little White karena dia tidak ingin membuang-buang waktu Little White lebih banyak lagi. Tidak, itu tidak pantas, kata Duoji. Penjaga Duoji, apakah Anda khawatir dengan para pengkhianat itu? Apakah Anda pikir mereka berani bersikap kurang ajar di hadapan tuanku? Tanya Ye Chaomu. Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Tapi Old Inter dan Old Summer berhasil melarikan diri. Mereka tahu kau ada di sini, nona muda. Mereka pasti akan menyiapkan bala bantuan yang kuat untuk menghadapi kita. Aku khawatir kita akan dicegat sebelum kita sempat kembali ke sisi Tuan Wuxie, kata Duoji. Si putih kecil menyarankan, kalian semua sebaiknya ikut denganku ke pegunungan 100 binatang. Tak seorang pun berani menantang kita di sana. Itu tidak pantas, pangeran. Sang patriark tidak mengizinkan manusia manapun berada di wilayah kami, kata iblis tua itu. Aku akan membujuk kepala keluarga. Mereka orang-orang dekat dengan atasanku, jadi mereka temanku. Sebagai seorang pangeran, apa salahnya jika aku mengundang beberapa tamu, kata si putih kecil dengan tidak senang. Pangeran, manusia pada dasarnya licik. Kita tidak bisa mengambil risiko membiarkan salah satu dari mereka berada di wilayah kita, kata iblis tua itu. Aku tidak meminta izinmu, teriak Little White. Ketika iblis tua itu melihat Little White marah, dia hanya bisa menatap tajam Ye Chaomu, Duoji, dan yang lainnya untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Tempat klan binatang buas terlalu berbahaya. Aku merasa tidak aman pergi ke sana, tolak Ye Chaomu. Selama aku ada di sini, tak seorang pun akan berani menyentuh kalian, seru Little White. Tidak, aku tidak akan mengambil risiko itu. Sebagai seorang kakak perempuan, sudah sewajarnya aku melindungi kakakku. Aku tidak akan merepotkanmu. Aku akan membalas budimu atas bantuanmu di masa depan, kata Ye Chaomu. Jika memang begitu, kita hanya bisa mencari tempat tersembunyi di pegunungan dan beristirahat di sana. Kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan saat Tuan Muda bangun, kata Duoji sambil menghela napas. Sejujurnya, dia setuju dengan saran Little White. Di pegunungan 100 binatang, mereka akan mendapat perlindungan dari binatang-binatang iblis yang perkasa. Para pengkhianat itu tidak akan berani mengejar mereka ke sana. Saat itu, kelompok Chen Jiayan mendekati mereka. Chen Jiayan mengumpulkan keberaniannya dan berkata, semuanya, mengapa kalian tidak beristirahat di klan Chen saya? Tempat saya dekat, dan bahkan jika orang-orang itu kembali untuk membalas dendam, mereka tidak akan menyangka kalian masih berada di daerah ini. Chen Jiayan sedang bertaruh dengan undangannya. Jika taruhannya benar, di masa depan, klan Chen akan mencapai kejayaan yang lebih besar lagi. Dan jika taruhannya salah, seluruh klan Chen akan lenyap. Harus diakui bahwa Chen Jiayan memiliki keberanian yang tidak dimiliki banyak orang. Bab 333. Bukan tempatmu untuk berbicara di sini. Tetaplah di samping dan diam saja, tegur First Eagle. Di matanya, meskipun kelompok Chen Jiayan tidak lemah, mereka tetaplah orang-orang dari kota kecil dan tidak berarti apa-apa baginya. Wajah Chen Jiayan memerah setelah dimarahi,
tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata lain untuk diucapkan. Pada saat itu, Chen Zilong, yang berdiri di belakang Chen Jiayan, berkata, kita berteman dengan Xiang Shaoyun. Saya yakin dia akan bersedia mempertimbangkan usulan kita jika dia sadar. Chen Zilong juga sangat berharap orang-orang ini akan pergi ke klan Chen. Dia benar-benar terpikat oleh Ye Chaomu. First Eagle hendak menegur mereka lagi ketika Ye Chaomu berkata, baiklah. Kami akan pergi ke tempatmu. Chen Zilong tidak menyangka Ye Chaomu akan benar-benar setuju. Kegembiraan langsung terpancar di wajahnya. Untuk dekat dengan seseorang, akan selalu lebih baik jika tetap dekat secara fisik. Ini adalah konsep yang dia ketahui, tetapi dia tidak menyadari bahwa seluruh hati Ye Chaomu sudah tertuju pada orang yang saat ini berada dalam pelukannya. Nona muda, apakah itu pantas? Tanya Duo Ji, yang tidak yakin itu ide yang bagus. Tidak ada yang salah dengan itu. Dengan kondisi kakakku saat ini, lebih baik kita mengurangi jumlah perjalanan yang kita lakukan. Kita akan merencanakan langkah selanjutnya setelah dia sadar. Bagaimanapun, kita tidak bisa lagi tinggal di sini, kata Ye Chaomu. Baiklah. Ayo kita pergi bersama, kata si putih kecil. Anda semua sangat dipersilakan untuk datang ke kediaman sederhana saya, tuan-tuan, kata Chen Jiayan dengan penuh semangat. Orang-orang ini berasal dari organisasi yang berpengaruh, dan jika dia bisa menjalin hubungan dengan mereka, klan Chen akan memiliki kesempatan untuk melambung ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tentu saja, ini juga merupakan keputusan yang berisiko, oleh karena itu hal ini diibaratkan seperti taruhan. Sementara itu, Murong King, kepala paviliun generasi sebelumnya dari paviliun tepi awan, sangat bimbang. Dia ingin melakukan hal yang sama dan mengundang mereka ke paviliun tepi awan, tetapi dia terlalu khawatir hal itu akan mendatangkan bencana bagi paviliun tersebut. Setelah ragu sejenak, akhirnya dia memutuskan untuk tidak memberikan undangan itu. Dalam hati, dia menghela napas, lupakan saja. Aku akan memutuskan apa yang harus kulakukan di masa depan setelah aku tahu siapa mereka. Maka, rombongan itu berkemas dan bergerak menuju kota tepi awan. Klan Chen berada di sebuah perkebunan mewah di pinggiran kota tepi awan. Perkebunan itu menempati area yang luas dan dipenuhi dengan banyak bangunan kuno, tampak sangat megah. Di halaman, terlihat sungai, paviliun, taman batu, pohon bonsai, dan berbagai macam bunga. Itu adalah tempat yang sangat indah dan pastinya merupakan salah satu tempat paling mewah di kota tepi awan. Chen Jiayan membawa Ye Chaomu, Duo Ji, dan yang lainnya ke kediaman klan Chen, tetapi merahasiakannya sebisa mungkin. Tidak banyak orang di klan Chen yang tahu tentang mereka. Itu atas permintaan Duo Ji, karena mereka tidak ingin keberadaan mereka terbongkar. Chen Jiayan melakukannya secara diam-diam. Dia memasuki kediamannya terlebih dahulu dan mengusir semua orang dari kediaman pribadinya sebelum mengundang kelompok Ye Chaomu masuk. Kediaman pribadi Chen Jiayan ibarat zona terlarang di klan Chen. Itu adalah tempat yang tenang dan damai, dan tidak ada orang luar yang akan datang mengganggu mereka di sini. Itu adalah tempat yang cocok bagi Ye Chaomu dan yang lainnya untuk memulihkan diri. Setelah mereka selesai beristirahat, Ye Chaomu memberi perintah kepada First Eagle, dan selanjutnya, First Eagle memanggil Chen Jiayan. Ini adalah hadiah atas bantuanmu, kata Elang pertama dengan acuh tak acuh sambil menyerahkan cincin penyimpanan kepada Chen Jiayan. Chen Jiayan ingin menolak secara naluriah, tetapi Elang pertama berbicara sebelum dia sempat melakukannya, jangan menolaknya. Chen Jiayan tidak punya pilihan lain selain menerima cincin itu ketika mendengar nada tegas dari Elang pertama. Saat memeriksa isi cincin itu, ia menemukan tumpukan besar kristal spiritual berkualitas tinggi, yang membuatnya berseru dalam hati dengan takjub, orang-orang dari kota besar memang berbeda. Mereka dengan santai memberikan kristal spiritual berkualitas tinggi seperti itu. Kurasa ada lebih dari 10.000 kristal spiritual berkualitas tinggi di sini, setara dengan 100.000 kristal spiritual berkualitas menengah. Sungguh cara pengeluaran yang boros. Saat itu, Chen Zilong, yang sedang berusaha merayu Ye Chaomu, telah tiba dengan membawa beberapa makanan lezat untuknya. Sayangnya, 13 elang yang berjaga mengusirnya. Chen Zilong hanya bisa pergi dengan sedih ketika Chen Jiayan memanggilnya ke ruang kerja untuk berbicara. Zilong, dia bukan wanita yang bisa kau dekati. Lupakan saja dia, nasihat Chen Jiayan dengan sungguh-sungguh. Leluhur, apakah menurutmu aku tidak pantas untuknya? Tanya Chen Zilong dengan marah. Benar sekali. Bagi wanita dari organisasi besar seperti dia, kekuatan dan status sangatlah penting dalam memilih pasangan. Kau memang cukup berbakat, tetapi dibandingkan dengan para murid dari organisasi besar itu, kau masih sedikit tertinggal. Terlebih lagi, kami dari klan Chen juga tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal status. Orang-orang ini, organisasi tempat mereka berasal setidaknya adalah organisasi tingkat 6, kata Chen Jiayan dengan serius.
Chen Zilong mengepalkan tinjunya dan berkata, "Leluhur, bakatku tidak lebih lemah dari mereka. Kau bilang aku memiliki fisik bintang 7, kan? Itu sudah fisik yang setara dengan para jenius dari organisasi besar. Terlebih lagi, aku juga memiliki lengan kilin. Setelah sepenuhnya menyatu dengan darah kilin, aku hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Aku bisa menjadi raja atau bahkan kaisar sepertimu." Chen Jiayan menggelengkan kepalanya dan menghela napas, masalah utamanya adalah titik awalmu terlalu rendah. Jika kau bisa berkultivasi di organisasi tingkat 6, kau akan berkembang jauh lebih cepat dengan sumber daya yang tersedia di organisasi tersebut. Nona muda itu lebih muda darimu, namun dia sudah menjadi kultivator alam langit tingkat akhir. Tujuannya bukanlah sesuatu seperti alam kaisar. Melainkan, hanya alam penguasa yang layak untuk ambisinya. Tidakkah kau perhatikan bagaimana bahkan aku harus merendahkan diri di hadapan mereka? Apa? Dia sudah menjadi kultivator alam langit tingkat akhir, seru Chen Zilong. Dia tahu bahwa gadis muda itu adalah adik perempuan Xiang Shaoyun, tetapi Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam transformasi tingkat 9. Sekalipun dia lebih kuat, dia tidak menyangka dia akan sekuat itu. Dia merasa sulit menerima kenyataan itu. Alam Sky Soar tahap akhir begitu jauh darinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengejar ketinggalan dengannya? Tapi jangan berkecil hati. Dia berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh dan pasti telah menerima dukungan dari banyak sumber daya sejak muda. Wajar jika dia bisa berkembang pesat. Bukankah kamu jauh lebih cepat dalam kultivasi daripada yang disebut jenius dari paviliun batas awan? Jika kamu terus bekerja keras, pencapaianmu di masa depan akan jauh di atas pencapaianku. Adapun nona muda itu, dia bukanlah seseorang yang bisa kamu dekati saat ini, peringatkan Chen Jiayan. Dia melanjutkan, satu-satunya alasan aku mengundang mereka ke sini adalah untuk mencari kesempatan mengirimmu ke organisasi yang lebih besar. Jika kamu mendapatkan kesempatan seperti itu, masa depanmu akan jauh lebih cerah. Chen Zilong berpikir sejenak sebelum berkata, "Baiklah. Aku akan mengingat kata-katamu, leluhur. Aku tidak akan mengecewakanmu." Lalu dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Dalam hatinya, ia tidak setenang yang ia teriakkan, "Aku, Chen Zilong, bukanlah orang yang mudah menyerah. Sebentar lagi, aku akan memasuki alam langit. Saat itu, aku akan membuktikan kepada kalian semua bahwa bahkan tanpa bantuan organisasi besar, aku masih bisa berdiri di puncak kultivasi bela diri dan dengan bebas mengejar wanita yang kucintai. Tunggu saja dan lihat." Bab 334. 7 hari 7 malam telah berlalu, tetapi Xiang Shaoyun masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Ini merupakan cobaan berat bagi banyak dari mereka. Ye Chaomu tidak pernah meninggalkan Xiang Shaoyun sekalipun, wajah cantiknya mulai memudar dan menjadi pucat. "Kakak, sampai kapan kau akan terus tidur? Apa kau tidak ingin melihat mumu kecil? Kau berjanji tidak akan melupakanku dan akan selalu mengingatku. Apakah semua itu bohong? Jika kau masih menolak untuk bangun, aku akan marah. Aku ingat dulu, setiap kali aku marah, kau akan bertingkah konyol untuk membuatku tertawa. Seperti ayah, kau memperlakukanku dengan sangat baik. Memiliki ayah dan kau di sisiku adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padaku. Aku selalu berharap kita bisa tumbuh dewasa dengan riang tanpa kekhawatiran. Ketika guru membawaku pergi, aku merasa sangat sedih dan tidak bahagia. Tapi agar tidak mengecewakanmu dan ayah, aku setuju untuk pergi bersamanya. Tahukah kau bahwa aku membenci guru saat itu? Aku menyalahkannya karena memisahkan kita. Saat itulah aku memutuskan untuk menjadi lebih kuat darinya di masa depan. Dengan begitu, aku bisa menghukumnya atas apa yang telah dilakukannya. Karena itu, aku telah bekerja sangat keras dalam kultivasiku. Tapi aku benar-benar sangat merindukanmu, kakak. Aku telah menunggumu untuk mengunjungiku di lembah Wuxi, tetapi aku tahu tidak akan mudah bagimu untuk datang karena kau bukan seorang kultivator. Bagaimanapun, aku yakin kau pasti telah melupakanku sepenuhnya dan hanya memikirkan wanita penggoda itu. Aku selalu curiga bahwa dia menyimpan niat jahat padamu. Lihat, aku benar selama ini. Pengkhianatan itu pasti menyakitkan, tapi kau tidak perlu mempedulikan mereka. Kau masih punya aku. Kau pernah bilang aku akan lebih cantik dari wanita penggoda itu setelah dewasa, kan? Aku sudah dewasa sekarang. Setiap kali seorang pria menatapku, matanya seperti akan keluar. Aku tahu aku tidak kalah cantiknya dari wanita penggoda itu. Tunggu saja 1 atau 2 tahun lagi sampai tubuhku juga tumbuh. Saat itu, bahkan wanita penggoda itu akan malu berhadapan denganku. Kau selalu mengeluh tentang dadaku yang kecil, kan? Ayo, rasakan. Apakah sekarang sudah cukup besar? Ye Chaomu bergumam tanpa henti sambil menatap Xiang Shaoyun dengan penuh kasih sayang.
Lalu ia mengangkat tangan Xiang Shaoyun dan menempelkannya ke dadanya. Wajahnya memerah dan napasnya sedikit terengah-engah. Pria manapun yang melihat pemandangan ini pasti akan langsung tergila-gila. Adapun Xiang Shaoyun yang tak sadarkan diri, ternyata ada reaksi. Tangannya yang menempel di dada wanita itu justru berusaha meraihnya. Ye Chaomu tak kuasa menahan napas, mengeluarkan suara yang mempesona. Dia menatap Xiang Shaoyun yang berbaring di tempat tidur dengan senyum menawan di wajahnya sambil berkata dengan malu-malu, "Kakak nakal, apakah kau sudah selesai menyentuhku?" Xiang Shaoyun tidak memberikan jawaban, seolah-olah dia masih benar-benar tidak sadarkan diri. Ye Chaomu mencium pipinya dan berkata, "Kakak nakal, jika kau masih menolak untuk bangun, aku akan tidur bersamamu. Sekalipun kau harus mati, aku tetap perlu menanam benih klan Xiang di dalam diriku." Begitu dia mengatakan itu, Xiang Shaoyun melepaskan dadanya dan duduk di tempat tidur. Dengan ekspresi kosong di wajahnya, dia berteriak kebingungan, apa yang terjadi? Di mana ini? Harus diakui bahwa ia memiliki kemampuan akting yang luar biasa. Mereka yang tidak mengenalnya dengan baik mungkin akan tertipu olehnya. Namun, Ye Chaomu tumbuh bersama dengannya. Karena itu, dia tahu persis seperti apa orangnya. Dia menyisir rambutnya dengan senyum menawan di wajahnya dan berkata, "Kakak, apakah kau pura-pura pingsan? Apakah kau ingin aku memberitahu ayah tentang ini? Aku akan mengatakan padanya bahwa kau menyentuh dadaku lagi. Mari kita lihat bagaimana dia menghukummu kali ini." "Ahahaha, Momo kecil, tidak, jangan begitu. Kaulah yang meletakkan tanganku di situ tadi. Itu bukan salahku. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu." Berbagai alasan mulai keluar dari mulut Xiang Shaoyun. "Hehe, jadi kamu tidak akan terus berpura-pura," kata Ye Chaomu sambil menangis bahagia. Melihat kecantikan di hadapannya, sang saudari yang bahkan lebih dekat dengannya daripada saudara kandung, hatinya dipenuhi kehangatan. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan berkata dengan lembut, "Kenapa kamu menangis, gadis bodoh? Apa kamu tidak senang bertemu kakakmu?" "Kakak." "Wuh." Ye Chaomu melompat ke pelukan Xiang Shaoyun dan mulai menangis. Ia telah merindukannya selama bertahun-tahun dan mengkhawatirkannya beberapa hari terakhir. Sekarang, ia melampiaskan semua emosinya. Xiang Shaoyun memeluknya tanpa memikirkan apapun. Begitu saja, ia memeluk dan menepuk punggungnya dengan lembut tanpa berkata apa-apa. Tanpa disadari, Ye Chaomu tertidur sambil menangis. Setelah membaringkannya di tempat tidur, Xiang Shaoyun menatap wajah wanita yang kini dimilikinya dan menghela napas, si iblis kecil akhirnya tumbuh dewasa. "Kau jauh lebih cantik daripada si penggoda itu." Kemudian ia menyelimutinya dengan selimut sebelum keluar dari ruangan. Sudah sekitar setengah bulan sejak ia kehilangan kesadaran. Ia merasa seperti mengalami mimpi panjang di mana musuh-musuhnya telah membunuhnya, mengirimnya ke jalan reinkarnasi. Ia kemudian memulai kehidupan baru tetapi akhirnya terbunuh di medan perang. Ia kembali bereinkarnasi, kali ini mencapai prestasi besar, tetapi segalanya masih belum berakhir dengan baik baginya. Dalam mimpinya, ia mengalami banyak reinkarnasi, menjalani banyak kehidupan, dan mempelajari banyak hal berbeda dari semuanya. Dalam salah satu kehidupan itu, ia sepertinya melihat hantu pemangsa. Hantu pemangsa adalah pengikutnya bersama beberapa orang lainnya. Namun, ia tidak dapat mengingat banyak hal tentang mereka. Dalam kehidupan itu, ia juga terbunuh dalam pertempuran besar. Baik tubuh maupun jiwanya hancur, meninggal dengan kematian yang mengerikan. Pengalaman hidup, kematian, dan reinkarnasi membuatnya terombang-ambing di antara hidup dan mati, menyebabkannya tetap tidak sadar untuk waktu yang sangat lama. Jika bukan karena Ye Chaomu yang selalu berbicara di samping tempat tidurnya setiap hari, menyelimutinya dengan kehangatan yang familiar, mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama baginya untuk sadar kembali. Mimpi itu terasa begitu nyata, namun sekaligus terasa sangat tidak nyata. Dia tidak dapat mengingat dengan jelas detail dari banyak kehidupan yang telah dia jalani, dan mungkin itu memang hanya mimpi. Dia membuka pintu, dan langsung menarik perhatian Duo Ji dan elang pertama yang sedang berjaga. "Tuan muda," seru mereka berdua bersamaan. Mata Duo Ji dipenuhi kegembiraan dan kejutan. Adapun elang pertama, kekaguman dan sedikit rasa jijik terlihat di matanya. 13 elang juga merupakan anggota Sekte Ziling. Mereka dikirim oleh Xiang Yangzhan saat itu untuk bertugas sebagai pengawal Ye Chaomu. Mereka memiliki kesetiaan mutlak terhadap Sekte Ziling dan Xiang Yangzhan. Namun mengapa ia merasa jijik terhadap Xiang Shaoyun? Karena, sebagai tuan muda Sekte, Xiang Shaoyun tidak berkultivasi. Sebaliknya, ia menghabiskan waktunya menikmati kesenangan duniawi. Di mata para kultivator, orang seperti dia tidak berbeda dengan sampah. Dan di tempat seperti Sekte Ziling, orang seperti itu adalah sampah terendah, orang yang tidak akan dihormati siapapun. Bahkan,
Elang pertama menyalahkan pemberontakan di Sekte Ziling pada Xiang Shaoyun karena bukan seorang kultivator. Bab 335. Selamat atas kesembuhanmu, Tuan Muda, kata Duoji sambil memberi hormat. Xiang Shaoyun segera menghentikan penghormatannya dan berkata, jangan bertingkah seperti itu, dasar pemabuk tua. Jika kalian tidak datang, aku pasti sudah mati. Itulah kewajiban kita sebagai bawahan, kata Duoji dengan sungguh-sungguh. Ia merasa senang melihat Xiang Shaoyun telah mencapai alam transformasi. Ia masih ingat saat ia melarikan diri bersama Xiang Shaoyun, ia hanyalah seorang kultivator alam dasar tingkat 3. Baru 2 tahun berlalu, namun ia telah mencapai level ini. Ini adalah perkembangan yang cukup mengejutkan. Sebelumnya, Xiang Shaoyun adalah kultivator alam transformasi tahap 9 awal. Namun setelah setengah bulan bertransformasi saat ia tidak sadarkan diri, kekuatannya telah meningkat, dan ia telah mencapai puncak alam transformasi. Sebenarnya, peningkatan itu tidak terlalu besar, mengingat fakta bahwa semua kekuatan penyembuhan telah dikeluarkan dari tubuhnya. Ia tidak dapat lagi berkembang dengan cara yang sama di masa depan. Sebagian besar kekuatan penyembuhan telah digunakan untuk membersihkan tubuhnya, yang jauh lebih bermanfaat daripada meningkatkan tingkat kultivasinya. Tuan Muda, di mana Nona Muda? Tanya elang pertama. Dia terlalu lelah. Biarkan saja dia tidur nyenyak, kata Xiang Shaoyun. Dia bisa melihat rasa jijik yang ditunjukkan elang pertama kepadanya, tetapi dia sama sekali tidak tersinggung. Dia telah jauh lebih dewasa dan secara alami memahami alasan rasa jijik itu. Ini adalah dunia di mana kekuatan lebih penting daripada segalanya. Hanya dengan menjadi kuat seseorang akan mendapatkan rasa hormat. Dia mengamati sekelilingnya dan bertanya, di mana ini? Apa yang terjadi beberapa hari terakhir? Dasar pemabuk tua, beri aku kabar terbaru. Duoji mengangguk dan memberikan versi sederhana dari semua yang telah terjadi. Si putih kecil juga ada di sini. Di mana mereka? Tanya Xiang Shaoyun, dengan ekspresi terkejut sekaligus senang di wajahnya. Tepat setelah dia bertanya demikian, Little Light bergegas keluar dari arah yang berbeda sambil berteriak kaget, "Bos, akhirnya kau bangun." Sambil memandang Little Light yang berwujud manusia, Xiang Shaoyun berkata dengan gembira, "Haha, akhirnya, kita bersaudara bertemu lagi." Xiang Shaoyun berlari maju dan memeluk Little White erat-erat. Dia telah mendengar dari si pemabuk tua bahwa Little White telah datang dan menyelamatkan mereka semua di saat krisis. Jika dia tidak muncul saat itu, mereka semua pasti sudah mati. Xiang Shaoyun dipenuhi rasa syukur. Karena ia pernah merasakan pengkhianatan sebelumnya, ia semakin menghargai persahabatan sejati. "Bos, ikutlah denganku ke pegunungan 100 binatang. Dengan klan harimau yang melindungimu, tak seorang pun akan berani menyakitimu," tawar si putih kecil dengan sungguh-sungguh. Xiang Shaoyun menjawab, "Aku tahu kau menawarkan itu untuk membantu, tapi aku tidak bisa ikut denganmu. Beberapa hal memang harus kita hadapi, dan beberapa beban memang harus kita pikul. Tapi kau bisa pergi setelah kau menjadi lebih kuat. Kami memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk kau kembangkan di sana," kata si putih kecil. "Terima kasih atas tawarannya, tapi saya tidak bisa melakukannya," kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Meskipun saran Little White bagus, dia tidak ingin terus bersembunyi. Mungkin dia harus mengambil lebih banyak inisiatif untuk mendapatkan lebih banyak ruang untuk berkembang dan kesempatan bagi dirinya sendiri. Dia tidak ingin bergantung pada saudara perempuannya untuk mendapatkan kembali harta warisan keluarganya. Tidak ada kakak laki-laki yang memiliki harga diri yang menginginkan hal itu. Ketika si putih kecil melihat betapa teguhnya Xiang Shaoyun, dia malah memberikan saran yang berbeda, "Aku akan meninggalkan Jinwo untuk melindungimu. Dia sekarang adalah Kaisar Iblis." Xiang Shaoyun juga ingin menolaknya, tetapi Little White dengan cepat menambahkan, "Dia bisa menjadi tunggangan sementara Anda, bos. Itu akan menghemat banyak masalah yang tidak perlu. Setelah saya selesai kultivasi, saya akan bergabung kembali dengan Anda, dan bersama-sama, kita akan melawan dunia." "Baiklah, biarkan dia tinggal. Aku tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil." Xiang Shaoyun setuju setelah mempertimbangkannya sejenak. Dia tidak ingin terlalu mengecewakan si putih kecil dengan menolak semua sarannya, dan dia juga membutuhkan tunggangan. Dengan Jinwo, seorang kaisar iblis, bertindak sebagai tunggangan sementaranya, dia bisa menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Selain itu, Jinwo juga bisa berfungsi sebagai pengawalnya. Jadi, kehadiran Jinwo akan memiliki dua tujuan. Si putih kecil tersenyum gembira ketika Xiang Shaoyun setuju. Mereka menghabiskan beberapa waktu mengenang masa lalu ketika suara iblis tua itu terdengar, "Pangeran, sudah waktunya untuk pergi." Si putih kecil enggan, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, "Aku tahu." Dia menatap Xiang Shaoyun dengan berat hati. "Bos, aku akan kembali.
Ketika aku menjadi Kaisar Iblis, aku akan datang mencarimu. Kembalilah. Mungkin bosmu bisa mengunjungimu suatu hari nanti jika kamu tidak bisa pergi, kata Xiang Shaoyun. Little White kemudian memanggil Jinwo dan berkata, di masa depan, kamu akan tetap berada di sisi bosku. Setialah padanya seperti kamu setia padaku. Jinwo tidak berani membantah dan berkata, baik, pangeran. Aku tidak akan melupakan kontribusimu, janji Little White. Tepat ketika Little White hendak pergi bersama iblis tua itu, seorang wanita liar bermata hijau berlari keluar dan berteriak kepadanya, Meong. Pangeran, hati-hati. Si putih kecil hanya mengangguk acuh tak acuh dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rasa kehilangan menyelimuti mata si cantik bermata hijau itu. Jelas sekali dia sangat menyayangi si putih kecil. Siapakah dia? Tanya Xiang Shaoyun. Dia seekor kucing, saudara perempuan dari gadis muda itu, kata Duoji. Oh. Menarik, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum tipis. Klan kucing selalu sangat dekat dengan klan harimau, dan karena itu, dapat dimengerti bahwa harimau iblis ini akan jatuh cinta pada si kecil putih, Raja Harimau Putih sejati. Perlu diketahui bahwa bagi makhluk iblis, garis keturunan adalah yang terpenting. Semakin tinggi kemurnian dan kualitas garis keturunan, semakin jauh seseorang dapat maju dalam jalur kultivasi, dan semakin tinggi statusnya. Little White memiliki garis keturunan harimau putih murni, dan dengan jentikan jarinya, harimau betina yang tak terhitung jumlahnya akan melompat ke pelukannya. Pada saat ini, Chen Jiayan tiba di luar kediaman dan meminta audiensi. Para elang menjaga Xiang Shaoyun di luar dan melapor kepada elang pertama, dan elang pertama meminta instruksi dari Xiang Shaoyun. Bagaimanapun juga, Xiang Shaoyun tetaplah tuan muda mereka. Meskipun mereka meremehkannya, mereka tetap harus bertindak sewajarnya. Biarkan dia masuk, kata Xiang Shaoyun. Dia juga menuju ke pintu masuk, dan ketika melihat Chen Jiayan, dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih dengan sopan, terima kasih telah memberi kami tempat berlindung, Senior Chen. Ketika 13 elang melihat betapa rendah hatinya Xiang Shaoyun, mereka merasa sangat tidak senang. Di mata mereka, klan Chen yang kecil itu tidak ada artinya, dan tidak perlu bersikap begitu sopan kepada mereka. Chen Jiayan dengan cepat berkata, Anda terlalu sopan, Tuan Muda Xiang. Suatu kehormatan bagi kami dapat menjamu Anda di sini. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah merasakan dengan jelas betapa dingin dan angkuhnya 13 elang itu, dan karena itu, kesopanan Xiang Shaoyun membuatnya ngeri. Baiklah, kami sudah mengganggumu. Tunggu saja sampai adikku bangun tidur. Kami akan segera pergi, kata Xiang Shaoyun. Mengapa Anda begitu terburu-buru untuk pergi, Tuan Muda Xiang? Beri kami kesempatan untuk menyambut Anda dengan layak terlebih dahulu, kata Chen Jiayan. Bab 336. Senior Chen, tidak perlu begitu. Saya yakin Anda telah melihat sendiri situasi yang kita hadapi. Tinggal di sini lebih lama hanya akan mendatangkan masalah bagi Anda. Saya tidak akan melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk kami, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Klan Chen telah menawarkan perlindungan kepada mereka meskipun mengetahui bahwa mereka sedang dikejar oleh musuh yang kuat. Terlepas dari motif mereka, ini adalah janji yang Xiang Shaoyun rasa perlu dia berikan. Apapun yang terjadi, seseorang yang bersedia memberikan bantuan saat seseorang sedang kesulitan patut diapresiasi. Ketika Chen Jiayan melihat bahwa Xiang Shaoyun teguh pada keputusannya untuk pergi, dia mengganti topik dan bertanya, saya dengar Tuan Muda Xiang mengenal Du Xuanhao, Kaisar Pedang, dan berteman dengan Zilong dari klan saya. Xiang Shaoyun mengangguk. Ya, aku pernah bertemu Kaisar Pedang sekali sebelumnya. Adapun Chen Zilong, kurasa kami dianggap berteman. Begitu. Mereka pasti akan sangat gembira mendengar bahwa kau baik-baik saja sekarang, kata Chen Jiayan. Apakah beberapa bangsawan telah pergi lebih dulu? Sebenarnya, dia telah merasakan kehadiran Little White dan iblis tua itu pergi, itulah sebabnya dia memutuskan untuk datang. Xiang Shaoyun mengatakan yang sebenarnya, ya, temanku ada urusan yang harus diselesaikan jadi dia akan pergi duluan. Aku perlu merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada Kaisar Pedang. Aku akan mengunjunginya setelah selesai mengurus urusanku. Tolong sampaikan padanya untuk menungguku. Ya, saya akan menyampaikan pesannya, kata Chen Jiayan. Setelah berbincang singkat, dia pun pergi. Melihat punggung Chen Jiayan yang menjauh, Xiang Shaoyun berpikir dalam hati, sepertinya aku harus mulai berinisiatif dan melakukan sesuatu. Setelah krisis ini, ia menyadari betapa lemahnya dirinya. Terlebih lagi, ia tidak memiliki pasukan sendiri, sehingga sulit untuk melawan para pengkhianat itu. Untungnya, ia bertemu dengan Devouring Ghost, yang merupakan tambahan yang bagus untuk pasukannya, dan dengan bantuannya, ia akan mampu berkembang lebih cepat. Lagi pula,
Hanya sedikit yang bisa menandingi pengalaman dan pengetahuan hantu pemakan, bahkan Duo Ji pun tidak. Dia adalah seorang ahli yang berada di puncak eksistensi. Selain itu, Xiang Shaoyun terus merasa ada semacam hubungan antara dirinya dan hantu pemakan. Hal itu membuatnya memiliki kepercayaan mutlak pada hantu pemakan. Saat memikirkan hantu pemakan, dia memanggil Duo Ji dan bertanya, "Dasar pemabuk tua, di mana Linggu Haonan?" Xiang Shaoyun masih ingat bahwa sebelum ia pingsan, hantu pemakan telah menyerang kepala Linggu Haonan. Ia kemungkinan besar mencoba mengambil alih tubuh Linggu Haonan, dan Xiang Shaoyun khawatir tubuh Linggu Haonan telah dihancurkan oleh Duo Ji dan yang lainnya. Jika itu terjadi, apakah hantu pemakan akan selamat? Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami telah mengurungnya di suatu tempat dan menjaganya tetap aman, kata Duo Ji. Tuan Muda, siapakah roh jahat yang berada di dalam tubuh Linggu Haonan? Duo Ji adalah seorang ahli alam fondasi jiwa. Dengan demikian, dia jelas bahwa untuk merebut tubuh dengan jiwa seseorang untuk menjalani kelahiran kembali, seseorang harus setidaknya menjadi ahli alam fondasi jiwa tingkat puncak. Ini adalah prestasi yang tidak akan mampu dicapai oleh para ahli alam fondasi jiwa biasa. Karena itu, dia penasaran bagaimana Xiang Shaoyun bisa bertemu dengan jiwa jahat yang tak terkalahkan seperti itu. Dia juga khawatir Xiang Shaoyun akan menarik masalah yang tidak perlu. Xiang Shaoyun tidak menjawab rasa ingin tahu Duo Ji. Sebaliknya, dia berkata dengan penuh semangat, bahwa dia kemari segera. Duo Ji tidak melakukan apapun dan mengulangi perkataannya, Tuan Muda, itu adalah monster tua yang mampu merasuki tubuh seseorang. Jika Duo Ji khawatir Xiang Shaoyun bertindak gegabah karena ketidaktahuannya di usia muda dan menawarkan lebih banyak nasihat. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Bawa saja dia kemari. Ketika Duo Ji melihat ketenangan dan kepercayaan diri di mata Xiang Shaoyun, dia memuji dalam hati, temperamen Tuan Muda semakin menyerupai pemimpin sekte yang selalu percaya diri. Duo Ji tidak membuat Xiang Shaoyun menunggu dan pergi ke ruangan yang tidak jauh sebelum membawa Linggu Haonan. Hanya tubuh fisik Linggu Haonan yang asli yang tersisa. Ruang di dalam kepalanya telah sepenuhnya diambil alih oleh hantu pemakan, dan tubuhnya telah sepenuhnya menyatu dengan jiwa hantu pemakan. Akan lebih tepat untuk menyebutnya sebagai hantu pemakan. Saat ini, Devouring Ghost sepenuhnya dibelenggu oleh Duo Ji, tetapi dari ekspresinya, dia tampaknya tidak peduli. Lagi pula, dia adalah seseorang yang telah terperangkap selama lebih dari 10.000 tahun. Hanya beberapa hari dibelenggu bukanlah apa-apa baginya. Dia telah memanfaatkan kesempatan untuk menyempurnakan fusi antara dirinya dan tubuh tersebut selama beberapa hari terakhir dan sangat puas dengan kondisinya saat ini. Tuan Muda, seru hantu pemakan saat melihat Xiang Shaoyun. Ini sangat berat bagimu, kata Xiang Shaoyun sebelum berkata kepada Duo Ji, bebaskan dia. Baik, Tuan Muda. Duo Ji tidak mempertanyakan keputusan itu dan melakukan apa yang diperintahkan. Setelah dibebaskan, Devouring Ghost meregangkan lengannya sebelum tersenyum dan berkata, haha, ini tubuh yang lumayan. Sayang sekali elemen yang dia kembangkan tidak cocok denganku. Kalau tidak, pasti akan lebih baik lagi. Jadi, apakah kamu menginginkan tubuh yang berbeda? Tanya Xiang Shaoyun. Devouring Ghost menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku hanya perlu secara bertahap mengganti energi astral di tubuh ini. Tapi itu mungkin akan mengakibatkan penurunan kekuatan sementara. Lakukan saja apa yang menurutmu benar, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Kemudian dia memperkenalkan diri, ini Duo Ji, tetua pelindung keluarga saya. Mari berkenalan. Haha, ya, aku tidak akan mengingat bagaimana aku dibelenggu oleh kultivator alam fondasi jiwa yang kecil. Ketika aku memulihkan kekuatanku di masa depan, aku akan meluangkan waktu untuk mengenalnya. Duo Ji mengerutkan kening. Tentu, tapi itu harus menunggu sampai kamu pulih. Hehe, aku tidak akan membutuhkan waktu selama itu, kata hantu pemakan. Duo Ji tidak repot-repot melanjutkan pertengkaran dengan hantu pemakan. Sebaliknya, dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, Tuan Muda, masih ada satu orang lagi. Mari lihat. Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum mengikuti Duo Ji ke sebuah ruangan. Saat memasuki ruangan, ia melihat tetua Zhen Peng terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya muram saat ia cepat-cepat berlari ke arah tetua Zhen Peng dan berkata, ini semua salahku. Karena bahkan tetua Zhen Peng pun dalam kondisi yang sangat buruk, sudah jelas bahwa seluruh istana balai bela diri telah lenyap. Xiang Shaoyun menggigit bibirnya sendiri karena rasa bersalah, hingga berdarah. Pikiran untuk melibatkan semua orang yang tidak bersalah itu membuatnya diliputi rasa bersalah. Saya turut berduka cita, Tuan Muda, kata Duo Ji. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Tanya Xiang Shaoyun. Duo Ji menghela napas, aku sudah memeriksa lukanya. Dia telah digeledah jiwanya oleh seseorang,
yang sangat berat bagi tubuhnya. Selain itu, semua meridiannya telah terputus, dan hanya sedikit jiwanya yang tersisa di dalam tubuh ini. Kondisinya saat ini lebih buruk daripada kematian, dan menyelamatkannya hampir mustahil. Sialan! Xiang Shaoyun mengumpat dan membanting telapak tangannya dengan marah, seketika menghancurkan sebuah meja yang tidak jauh darinya. Luka-luka ini tidak seberapa. Tuan muda, Anda bisa menyelamatkannya, kata hantu pemakan tiba-tiba. Bab 337. Hantu pemangsa, kau tahu cara menyelamatkannya, tanya Xiang Shaoyun dengan cemas. Sangat sederhana. Beri dia air mata air jiwamu dan biarkan dia memulihkan jiwanya. Kemudian gunakan obat raja yang mampu menghubungkan kembali meridiannya, dan dia akan pulih seperti semula, kata hantu pemangsa. Benar. Mata air jiwaku dapat menyembuhkan jiwa. Ini pasti akan bermanfaat bagi tetua Zhenpeng, kata Xiang Shaoyun. Tuan muda, apakah Anda memiliki air mata air jiwa? Tanya Duo Ji dengan heran. Mata air jiwa diklasifikasikan sebagai mata air raja. Tidak hanya dapat membantu seseorang memasuki alam langit, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang di alam langit. Tentu saja, ia juga dapat memulihkan jiwa yang terluka. Sangat sedikit benda yang efektif dalam menyembuhkan jiwa, dan mata air jiwa adalah salah satunya. Duo Ji tidak menyadari bahwa Xiang Shaoyun memiliki harta karun seperti itu. Ya. Pertama-tama, aku akan memulihkan kesadaran tetua Zhenpeng, kata Xiang Shaoyun, lalu ia mulai memberi makan tetua Zhenpeng dengan mata air jiwa. Pada saat itu, Duo Ji menawarkan, aku memiliki mata air raja berusia ribuan tahun di sini. Menggunakan dua mata air raja bersama-sama akan sangat bermanfaat baginya. Xiang Shaoyun menerima mata air raja milenium itu tanpa ragu dan memberikannya juga kepada tetua Zhenpeng. Bahkan setelah mengonsumsi kedua mata air raja itu, tetua Zhenpeng tidak mungkin langsung bangun. Lukanya terlalu parah, dan dia hanya akan bangun setelah kedua air mata air itu memiliki waktu untuk bekerja padanya. Baiklah, mari kita pergi sekarang, kata Xiang Shaoyun setelah merasakan bahwa kedua mata air itu mulai menyembuhkan tetua Zhenpeng. Penjaga Duo Ji, apakah Anda memiliki obat-obatan sakti yang mampu memulihkan meridian? Tanya Xiang Shaoyun setelah mereka meninggalkan ruangan. Duo Ji menjawab, aku memiliki tanaman merambat berbentuk ular, tetapi aku khawatir tanaman itu hanya sedikit berguna untuk memulihkan meridian. Xiang Shaoyun merasa kecewa. Dia menatap hantu pemakan dan bertanya, apakah Linggu Haonan memiliki sesuatu yang berguna? Memang, tapi aku sudah menggunakan semuanya saat menyatu dengan tubuh ini, kata hantu pemangsa sambil mengangkat bahu, membuat Xiang Shaoyun terdiam. Obat raja terbaik untuk memulihkan meridian adalah tanaman merambat bulan purnama. Itu bahkan bukan obat langka, tapi aku tidak tahu apakah kau bisa menemukannya di kota kecil ini, kata hantu pemangsa. Apapun yang terjadi, kita harus menemukannya, kata Xiang Shaoyun. Oleh karena itu, ia bertanya kepada 13 elang apakah mereka memilikinya. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang memilikinya. Ia juga bertanya kepada Chen Jiayan, tetapi klan Chen hanya memiliki obat raja yang kurang efektif dan hanya sedikit berguna untuk memulihkan meridian. Xiang Shaoyun tidak menerima obat itu karena toh tidak akan banyak membantu. Tuan muda Xiang, sesungguhnya paviliun tepi awan memiliki sebatang tanaman merambat bulan purnama. Apakah Anda ingin saya memintanya atas nama Anda? Saya yakin mereka akan bersedia memberikannya sebagai bentuk penghormatan kepada saya, kata Chen Jiayan. Oh, mereka punya. Xiang Shaoyun sangat gembira. Ya, itu ada di tangan Yue Yuze. Dia adalah ketua paviliun Cloud Margin saat ini, kata Chen Jiayan. Bagus, kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Tidak perlu terburu-buru, Tuan muda Xiang. Apakah Anda ingin saya ikut, tawar Chen Jiayan. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Aku sendiri cukup mengenal paviliun batas awan. Tentu. Ngomong-ngomong, Zilong juga akan kembali ke paviliun tepi awan. Mungkin kalian berdua bisa pergi bersama. Oh, Du Xuanhao, Kaisar Pedang, juga ada di paviliun tepi awan, kata Chen Jiayan. Xiang Shaoyun langsung setuju tanpa ragu, tentu, Zilong bisa ikut denganku. Chen Jiayan sangat gembira. Baiklah. Aku akan memanggilnya sekarang juga. Tak lama kemudian, Chen Zilong tiba bersama Chen Jiayan. Ekspresi wajahnya tampak rumit saat melihat Xiang Shaoyun. Dulu, ia selalu merasa lebih unggul dari Xiang Shaoyun, tetapi sekarang, perasaan itu sudah lama hilang. Setelah menyaksikan bagaimana Xiang Shaoyun mengalahkan Wulong Fei dan Peri Iblis, sikapnya terhadap Xiang Shaoyun berubah. Dan setelah munculnya Ye Chaomu dan Duo Ji, rasa superioritasnya pun hilang. Meskipun demikian,
ia memiliki karakter yang luhur dan pantang menyerah, dan tidak akan bertekuk lutut di hadapan Xiang Shaoyun. Kau tak ada apa-apanya dibandingkan kakakmu, kata Chen Zilong begitu melihat Xiang Shaoyun, membuat Chen Jiayan ketakutan dan langsung memarahinya. Zilong, omong kosong apa yang kau ucapkan? Chen Jiayan tahu betul bahwa semua ahli di sini adalah untuk Xiang Shaoyun. Jika mereka menyinggung Xiang Shaoyun, dia bisa menghancurkan seluruh klan Chen kapan saja. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan tersenyum. Haha, kakak Zilong benar. Aku memang tak tertandingi oleh adikku. Sejak kecil, dialah yang selalu menindasku. Chen Jiayan menghela napas lega ketika melihat Xiang Shaoyun tidak marah. Ia segera memberi isyarat kepada Chen Zilong dengan tatapan matanya, mengingatkan pemuda itu untuk tidak lagi berbicara omong kosong. Namun Chen Zilong sama sekali mengabaikannya dan berkata, setelah kita menjadi raja, aku akan bertarung denganmu. Haha, kalau kau mau, aku tidak keberatan berkelahi sekarang, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa. Tidak, aku bukan tandinganmu saat ini. Kita akan bertarung setelah kita menjadi raja, kata Chen Zilong. Mengecilkan badan sebelum bertarung. Itu sama sekali bukan seperti dirimu, kata Xiang Shaoyun dengan heran. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu Chen Zilong, dan dia tahu Chen Zilong adalah seorang fanatik pertempuran. Chen Zilong bukanlah orang yang mudah menyerah, dan sungguh mengejutkan bahwa kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kau mampu mengalahkan Wulong Fei dan peri iblis sendirian. Aku tidak bisa melakukan hal yang sama, kata Chen Zilong terus terang. Tentu, kita akan bertarung ketika kita menjadi raja, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia berkata, ayo pergi. Aku harus pergi ke paviliun tepi awan. Chen Zilong tidak menolak undangan tersebut dan pergi bersama dengannya. Chen Jiayan juga menawarkan untuk mengantar mereka ke sana dengan menunggang kuda, tetapi Xiang Shaoyun menolak tawaran itu. Jinwo, aku akan mengganggumu, kata Xiang Shaoyun. Tidak masalah sama sekali, itu memang tugasku, kata Jinwo sebelum kembali ke wujud aslinya. Seekor buaya emas berbentuk ular sepanjang beberapa puluh meter muncul di hadapan Chen Jiayan dan Chen Zilong, membuat keduanya ketakutan. Chen Jiayan adalah seorang kaisar tingkat akhir yang telah menyaksikan banyak hal. Namun, ia takjub melihat kaisar iblis tepat di depan matanya. Dalam hati, ia berpikir, latar belakang Xiang Shaoyun ini sungguh menakutkan. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi klan Chen untuk bangkit. Kepala buaya emas berbentuk ular itu terangkat dengan angkuh. Tubuhnya kekar dan kuat, sisiknya tampak sekeras baja, selalu memancarkan aura menakutkan dan mencekam. Xiang Shaoyun memimpin dan menaiki punggung Jinwo sebelum mengajak Chen Zilong naik, ayo naik. Chen Zilong menenangkan diri sebelum melompat ke punggung buaya emas berbentuk ular itu. Kemudian, mereka terbang menuju paviliun tepi awan. Jinwo bergerak sangat cepat dan mampu langsung mencapai ketinggian di langit sebelum siapapun di klan Chen menyadari bahwa seekor binatang buas raksasa baru saja terbang keluar dari kediaman mereka. Xiang Shaoyun berharap perjalanan ke paviliun tepi awan akan berjalan lancar, tetapi masalah tetap saja muncul. Bab 338. Paviliun tepi awan. Tempat ini jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya, lalu lintas telah berkurang lebih dari setengahnya. Sebuah organisasi yang awalnya tampak begitu kuat dan perkasa kini tampak begitu suram. Mereka tidak terlihat seperti organisasi yang berusaha maju menjadi organisasi tingkat 4, melainkan organisasi tingkat 3 yang sedang mengalami penurunan. Mengapa? Jawabannya sudah jelas, kelompok Linggu Haonan. Saat itu, kelompok Linggu Haonan muncul dan mengalahkan Kaisar Petir yang baru saja mencapai tingkatan tertinggi, memberikan tamparan keras pada paviliun batas awan. Mereka juga memaksa banyak Kaisar paviliun batas awan untuk menunjukkan diri, namun sejumlah besar murid luar mereka tetap tewas. Seandainya Du Xuanhao, Kaisar Pedang, dan Chen Jiayan tidak tiba, paviliun tepi awan akan menderita lebih parah lagi. Akibatnya, rasa takut menyelimuti seluruh paviliun tepi awan, dan banyak tetua mencari alasan untuk menerima misi di luar paviliun. Banyak pengawas dan murid juga diam-diam meninggalkan paviliun, kembali ke tempat asal mereka. Mereka semua takut bahwa para ahli yang mengerikan itu akan tiba-tiba kembali dan melenyapkan mereka semua. Dapat dikatakan bahwa insiden itu telah merusak fondasi paviliun batas awan itu sendiri. Jika Murong King, kepala paviliun generasi sebelumnya, tidak kemudian menyatakan bahwa semua yang menyerang mereka telah ditangani, mereka akan kehilangan lebih banyak anggota lagi. Adapun mereka yang memiliki semacam hubungan dengan Xiang Shaoyun, nasib yang berbeda menimpa masing-masing dari mereka. Xia Liuhui sebelumnya diterima sebagai murid terakhir dari seorang tetua yang telah lama mengasingkan diri. Namun setelah kejadian itu, tetua tersebut mengusirnya. Jika si Changhe, yang baru saja mencapai alam raja dan mengalami peningkatan status di paviliun, tidak memberinya perlindungan, dia juga akan terpaksa meninggalkan paviliun.
Adapun Lu Xiaoxing, yang telah diterima sebagai murid pribadi oleh wakil kepala paviliun generasi sebelumnya, gurunya telah membawanya pergi setelah kejadian itu, dan keduanya menghilang sejak saat itu. Bahkan Gong Qingyin baru mengetahuinya setelah mereka pergi. Dia ingin meminta bantuan gurunya untuk mencari Lu Xiaoxing, tetapi karena Hua Cheng sedang memulihkan diri di tempat terpencil, dia tidak berdaya. Baru-baru ini, ada kabar bahwa Kaisar Petir perlahan pulih. Orang-orang yang dekat dengan faksi beliau sibuk memikirkan cara untuk menyanjungnya. Salah satunya adalah seorang tetua bernama Nan Huai, dan dia baru saja tiba di kediaman Zi Changhe dengan lebih dari 10 orang yang berniat mencari masalah. Ini adalah seorang tetua yang selalu berafiliasi dengan Kaisar Petir. Dengan tingkat kultivasi alam langit tingkat 4, dia bukanlah sosok yang istimewa di antara para tetua lainnya. Namun setelah insiden Linggu Haonan, situasi di dalam paviliun berubah, dan statusnya meningkat pesat. Zi Changhe pergi keluar kediamannya dan bertanya, "Tetua Nan Huai, apa yang sedang Anda lakukan?" 3 hari telah berlalu. Mengapa kalian semua masih di sini? Tinggalkan paviliun ini. Apakah kalian akan tetap di sini menunggu kematian? Kata Nan Huai dengan nada mengejek. Mengapa kita harus pergi? Apakah ini perintah dari kepala paviliun? Tanya Zi Changhe. Ini bukan perintah kepala paviliun, melainkan perintah Kaisar Petir. Orang-orang di kediaman kalian semuanya berhubungan dengan Xiang Shaoyun. Jika kalian tidak pergi hari ini, kalian semua akan dieksekusi sebagai pengkhianat, ancam tetua Nan Huai. Wajah Zi Changhe berubah muram. Meskipun dia sudah menjadi raja, dia masih terlalu lemah untuk melawan raja veteran seperti tetua Nan Huai. Lebih penting lagi, tetua itu didukung oleh Kaisar Petir. Bahkan meskipun Zi Changhe adalah bagian dari faksi wakil kepala paviliun, Tian Su, dia tetap tidak bisa melawannya. Baiklah, kami akan pergi, kata Zi Changhe setelah ragu-ragu sejenak. Lagi pula, sudah tidak ada tempat lagi bagi mereka di paviliun Cloud Margin. Itu pilihan yang cerdas, kata tetua Nan Huai dengan angkuh. Zi Changhe kemudian kembali ke kediaman dan memanggil Wang Zhenchuan dan Xia Liu Hui sebelum memberitahu mereka, berkemaslah. Kita akan meninggalkan paviliun batas awan. Baik Wang Zhenchuan maupun Xia Liu Hui kini telah menjadi kultivator alam transformasi, dan pembawaan mereka telah berubah secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Keduanya tampak telah menyadari hal ini akan terjadi. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah mereka saat mereka mengangguk diam-diam sebelum pergi untuk berkemas sebagai persiapan berangkat bersama Zi Changhe. Mereka baru saja meninggalkan perkebunan ketika seseorang tiba-tiba muncul di langit. Raungan keras terdengar di udara, jika kalian bertiga bunuh diri di sini, kalian akan diizinkan mati dengan mayat kalian tetap utuh. Seseorang kemudian melesat turun dari langit seperti kilat. Orang itu adalah murid Kaisar Petir, Raja Petir Muda Zipoli. Dengan senjata di tangan dan niat membunuh yang meluap-luap, ia memancarkan aura yang menekan saat menatap tajam ke arah mereka. Salam, Raja Petir Muda, Nan Huai dan yang lainnya segera memberi salam hormat kepadanya. Raja Petir Muda bahkan tidak repot-repot melirik mereka. Sebaliknya, dia berteriak kepada Zi Changhe, Wang Zhenchuan, dan Xia Liu Hui, apakah kalian tuli? Raja Petir Muda, apakah kau benar-benar akan melakukan ini? Tanya Zi Changhe sambil mengencangkan cengkeramannya pada tombaknya. Kalian bertiga sama-sama kerabat Xiang Shaoyun. Dialah penyebab tuanku menderita penghinaan seperti ini. Kalian semua harus mati untuk melampiaskan amarah tuanku. Jika kalian pintar, bunuh diri saja. Jika aku yang harus melakukannya sendiri, mayat kalian bahkan tidak akan utuh setelah aku selesai, tuntut Raja Petir Muda. Melihat orang-orang di hadapannya, keputusasaan memenuhi hati Zi Changhe. Dia bahkan tidak bisa mengandalkan bantuan gurunya, dan sebenarnya, gurunya juga telah menghilang. Bahkan jika gurunya hadir, dia tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Raja Petir Muda adalah orang yang berpengaruh, dan selain kepala paviliun, tidak ada seorang pun yang bisa menekannya. Selamatkan kedua anak itu. Aku akan bunuh diri, kata Zi Changhe dengan tegas setelah ragu-ragu sejenak. Guru, tetua Zi, jangan, seru Wang Zhenchuan dan Xia Liu Hui serentak dengan cemas. Kalian tidak berhak berunding denganku. Kalian bertiga harus mati. Baiklah, aku orang sibuk, dan aku tidak punya waktu untuk ini. Hitungan ketiga, jika kalian masih berdiri, aku akan melakukannya sendiri, kata Raja Petir Muda dengan dingin. Baiklah, kau tidak memberi pilihan lain padaku. Biarkan aku melihat seberapa kuat Raja Petir Muda itu, kata Zi Changhe sambil tombaknya melesat dan mengirimkan seekor serigala tua yang melolong terbang ke arah Raja Petir Muda. Setelah mempelajari metode kultivasi yang diberikan Xiang Shaoyun kepadanya, kemampuan bertarung Zi Changhe meningkat pesat. Tusukan yang dilancarkannya itu setara dengan serangan seorang ahli alam langit tingkat pertama.
Namun itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi Raja Petir Muda. Raja Petir Muda menghindar ke samping sebelum melancarkan serangan telapak tangan ke dada Zi Changhe. Serangan itu membuat Zi Changhe terlempar beberapa puluh meter jauhnya dan batuk darah. Guru, tetua Zi, seru Wang Zhenchuan dan Xia Liuhui serentak dengan panik. Mereka segera berlari ke arah Zi Changhe ketika Raja Petir Muda menyerang lagi, sambil berteriak, "Aku akan mengirim kalian berdua anjing ke alam baka." Tepat pada saat itu, sesosok cahaya terang muncul di langit di atas mereka. Sebuah suara penuh amarah terdengar, "Jika mereka anjing, maka kalian lebih rendah dari anjing." Bab 339. Pendatang baru itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Hanya butuh waktu singkat baginya dan Chen Zilong untuk mencapai paviliun tepi awan dengan menunggangi buaya emas berbentuk ular. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Jika tidak, Xia Liuhui dan Wang Zhenchuan pasti sudah mati. Raja Petir Muda sangat marah ketika mendengar seseorang berbicara kepadanya seperti itu. Dia berbalik dengan geram dan berhadapan dengan Kaisar Buaya Ular Emas Raksasa di atasnya. Buaya itu memancarkan tekanan mengerikan yang membangkitkan rasa takut di hatinya. Melihat rahang yang terbuka lebar dan taring yang menakutkan itu sangat mengejutkannya sehingga ia bahkan mundur selangkah. Xiang Shaoyun dan Chen Zilong turun dari punggung Jinwo, dan Jinwo kembali berubah menjadi wujud manusia dan berdiri di samping Xiang Shaoyun. Satu-satunya alasan Raja Petir Muda masih hidup adalah karena Xiang Shaoyun tidak memberi perintah untuk membunuh. Jika tidak, dia pasti sudah menjadi santapan buaya sekarang. "Bos paman bela diri," seru Xia Liuhui dan Wang Zhenchuan serentak dengan terkejut. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Xiang Shaoyun. "Kami baik-baik saja, tetapi tetua Zi terluka," kata Xia Liuhui. Xiang Shaoyun bergegas menghampiri Zi Changhe untuk memeriksanya dan mendapati napasnya semakin lemah. Serangan telapak tangan Raja Petir Muda sama sekali tidak lemah, serangan itu hampir membunuh Zi Changhe. "Bertahanlah, kakak," kata Xiang Shaoyun sambil cepat-cepat memberinya air mata air yang dimilikinya. Ia menggunakan air mata air yang didapatnya dari wajah iblis di tanah mata air jiwa. Meskipun air mata air itu tidak sebaik mata air raja, air itu masih sangat baik untuk penyembuhan. "Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusanku?" kata Raja Petir Muda, yang sangat marah ketika menyadari Xiang Shaoyun sama sekali mengabaikannya. Ia memang merasa pemuda itu familiar, tetapi ia tidak menyadari bahwa itu adalah Xiang Shaoyun. Pada saat itu, seorang pengawas di antara kelompok yang dibawa oleh Nan Huai berkata, "Raja Petir Muda, dia adalah Xiang Shaoyun." "Apa, kau Xiang Shaoyun?" seru Raja Petir Muda dengan terkejut. "Baiklah. Aku telah mencarimu kemana-mana hanya agar kau muncul di hadapanku. Hari ini, aku akan membawamu kembali kepada Kaisar Petir," kata Nan Huai, bersemangat untuk membuktikan dirinya kepada tuannya. Kemudian dia menyerbu Xiang Shaoyun. Selain Xiang Shaoyun, Chen Zilong hanya mencibir, "Bodoh sekali." Barulah saat itu Nan Huai menyadari kehadiran Chen Zilong. Ia segera berkata, "Tuan Muda Chen, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anak ini telah menyinggung Kaisar Petir dan tidak akan dibiarkan hidup." Kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju Xiang Shaoyun. Pada saat itu, Jinwo melangkah maju dan menghalangi jalan Nan Huai. Ada rasa jijik di mata Jinwo. Nan Huai menunjuk Jinwo dan membentak, "Pergi sana, buaya ular emas." Dia berpikir bahwa Jinwo hanyalah seorang raja iblis yang tidak layak mendapatkan perhatiannya. Jinwo tidak mengatakan apapun, tetapi tetap berdiri seperti menara besi yang tak bergerak. "Sepertinya kau tidak akan tahu apa yang baik untukmu jika kau tidak diberi pelajaran," kata Nan Huai dengan marah sebelum melayangkan pukulan ke arah Jinwo. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya di balik pukulan itu, jelas bermaksud untuk mengalahkan Jinwo dengan satu pukulan. Namun, Jinwo menangkap tinjunya sebelum mengenai sasaran. "Manusia yang sangat lemah," kata Jinwo sambil tersenyum sebelum memutar pergelangan tangannya, mematahkan lengan Nan Huai. Retakan. Jeritan mirip babi yang disembelih keluar dari mulut Nan Huai, mengejutkan semua orang. Jinwo kemudian menendangnya, membuat Nan Huai terlempar lebih dari 10 meter. Nan Huai jatuh terhempas keras ke tanah. Di sana, ia terbaring lemah seperti anjing mati yang tak mampu berdiri lagi. Orang-orang yang datang bersama Nan Huai segera menjauh, rasa takut terpancar di wajah mereka. Mereka semua menatap Raja Petir Muda, seolah menunggu dia melakukan sesuatu untuk menghukum pelanggaran tersebut. "Kurang ajar. Kau berani membuat masalah di halaman paviliun. Apa kau meremehkan paviliun tepi awan?" teriak Raja Petir Muda, mencoba memanfaatkan wibawa paviliun untuk menekan Xiang Shaoyun. Dia adalah kultivator alam Sky Sword tingkat 2 yang mampu bertarung melawan mereka yang berada di tingkat 5. Namun, itu tidak cukup untuk memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi buaya ular emas ini. Entah mengapa,
buaya ular emas ini memberinya perasaan yang sangat familiar, seolah-olah mereka pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Xiang Shaoyun, buaya ular emas. Raja Petir Muda mulai mencari informasi apapun yang ada di benaknya tentang kedua orang di hadapannya. Sementara itu, Xiang Shaoyun memanggil Xia Liuhui dan Wang Zhenchuan dan berkata, "Liuhui, Zhenchuan, bantu kakakku kembali ke kediaman agar dia bisa menyembuhkan dirinya. Aku akan mengurus ini." "Bos, saya rasa lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini," bujuk Xia Liuhui. "Benar sekali. Saat ini kau sangat dibenci di paviliun Cloud Margin. Itulah mengapa kita saat ini menjadi target penindasan," kata Wang Zhenchuan. "Jangan khawatir. Aku bisa mengatasi ini. Tidak akan ada yang berani mengusirmu dari paviliun batas awan. Bahkan, tidak akan ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun darimu," kata Xiang Shaoyun dengan angkuh. "Sungguh kata-kata yang sombong," kata Raja Petir Muda sebelum memerintahkan yang lain, "Pergi. Bunuh mereka semua." Raja Petir Muda adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia memerintahkan semua orang untuk menyerang agar mereka dapat menyelidiki kekuatan Jin Wo yang sebenarnya. Mereka menyadari kekuatan Jin Wo. Lagi pula, Nan Huai telah terlempar dengan begitu mudah. Bagaimana mungkin mereka bisa menandinginya? Namun karena Raja Petir Muda telah memberi perintah, mereka tidak punya pilihan selain melaksanakannya. Akan tetapi, tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka semua tetap menjaga jarak dan menyerang dari kejauhan. Lebih dari 10 serangan melayang ke arah Jin Wo. Gemuruh. Gemuruh. Semua serangan itu mengenai Jin Wo, menciptakan serangkaian ledakan yang membuat sekitarnya berantakan. Namun, saat debu sudah reda, Jin Wo masih berdiri di sana tanpa terluka sedikitpun. Dia mencibir, "Itu bahkan tidak cukup untuk menggaruk rasa gatalku. Sungguh sekumpulan manusia yang tidak berguna. Ayo, cicipi ini." Tepat setelah mengatakan itu, dia memuntahkan segumpal energi emas dari mulutnya. Energi emas itu terpecah menjadi banyak ular yang langsung tiba di hadapan sekelompok manusia. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, mereka kehilangan kesadaran. Darah menyembur kemana-mana, mekar seperti sekelompok bunga merah tua yang menakutkan. Ketakutan memenuhi wajah Raja Petir Muda. Tanpa pikir panjang, dia mulai melarikan diri secepat mungkin. Sayangnya, ia belum sempat pergi jauh sebelum Jin Wo muncul di hadapannya. Sambil tersenyum, Jin Wo berkata, "Tanpa persetujuan yang mulia, Anda tidak diperbolehkan pergi." Lalu dia meraih Raja Petir Muda, yang tidak mampu melawan, dan menangkapnya, lalu membantingnya ke tanah hingga tak berdaya. Bang! Suara gemuruh keras terdengar di udara saat sebuah lubang berbentuk manusia terbentuk di tanah. Bab 340. Raja Petir Muda adalah seorang jenius yang membanggakan di generasinya, yang telah mencapai alam langit tingkat ketiga sebelum berusia 30 tahun. Bakatnya, ditambah dengan dukungan Kaisar Petir, menakdirkannya untuk masa depan yang cerah. Jenius seperti itulah yang hampir dibunuh Jin Wo dengan sebuah bantingan ke tanah. Baik Xia Liuhui maupun Wang Zhenchuan mengkhawatirkan Xiang Shaoyun. Meskipun paviliun batas awan telah mengalami kemunduran setelah insiden baru-baru ini, organisasi itu masih memiliki kaisar. Karena Xiang Shaoyun telah membawa Kaisar Iblis ke sini untuk melakukan pembunuhan, sangat mungkin paviliun batas awan tidak akan mengampuninya. Namun mereka tahu bahwa mereka tidak akan banyak membantu, jadi mereka melakukan apa yang diperintahkan dan membawa Zi Changhe kembali ke kediaman. Sementara itu, Xiang Shaoyun berjalan menuju Raja Petir Muda. Chen Zilong tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Kau tidak akan membuat kekacauan di paviliun Cloud Margin ini, kan?" Xiang Shaoyun menjawab, "Aku tidak punya waktu untuk itu, tapi aku pasti akan membalas dendam." Chen Zilong tidak mengerti maksud Xiang Shaoyun. Dia berasumsi bahwa Xiang Shaoyun mencoba membalas dendam atas kematian Zi Changhe, dan tidak mengatakan apapun lagi. Lagi pula, bawahan Xiang Shaoyun semuanya sangat kuat. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah meratakan paviliun batas awan. Xiang Shaoyun tiba di depan lubang yang terbentuk akibat tubuh Raja Petir Muda. Di dalam lubang itu, Raja Petir Muda terbaring di tengah genangan darah. Ia terluka parah tetapi masih bernapas. Jelas sekali Jin Wo telah menahan serangannya. Dia bisa dengan mudah membunuh 10 Raja Petir Muda jika dia mau. Melihat kemarahan dan kesedihan di wajah Raja Petir Muda, Xiang Shaoyun berkata, "Sepertinya kau telah melupakan semua yang kau lakukan di lembah Sungai Emas." Kata-kata itu akhirnya membangkitkan beberapa ingatan di benak Raja Petir Muda. Orang itu, kau, seru Raja Petir Muda dengan kaget. Dia masih ingat bahwa dia pernah pergi ke lembah Sungai Emas bersama beberapa raja lainnya untuk mencari tahu rahasianya. Saat itu, mereka menemukan sebuah gua dengan Xiang Shaoyun di dekatnya. Mereka menggunakan Xiang Shaoyun sebagai pengintai dan melemparkannya ke dalam gua.
Dia hanya selamat dari energi emas yang ganas itu berkat keberuntungan semata. Sekarang kau ingat. Bagus, kalau begitu kau tidak akan mati tanpa mengetahui alasannya, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya, bersiap untuk mengakhiri hidup Raja Petir Muda. Pupil mata Raja Petir Muda menyempit saat dia berteriak, "Tidak, jangan bunuh aku. Tuanku adalah Kaisar Petir. Lalu kenapa? Aku tetap akan membunuhmu," kata Xiang Shaoyun dengan nada menghina. Kata-kata besar sekali. Apa kau tidak menganggapku berarti sama sekali? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara. Kemudian, sesosok tubuh melesat di udara dan langsung muncul di hadapan Xiang Shaoyun. Orang ini tak lain adalah Kaisar Petir. Belum lama ini, ia terluka parah segera setelah mencapai terobosan dan hampir meninggal. Jika paviliun batas awan tidak menyumbangkan sejumlah besar obat-obatan berharga untuk menyembuhkannya, ia tidak akan selamat. Meskipun selamat, bayangan telah tertanam di hatinya. Fondasinya telah terguncang, dan akan sangat sulit baginya untuk terus maju di masa depan. Meskipun demikian, seorang kaisar tetaplah tokoh terkemuka di kota Cloud Margin. Kaisar Petir datang karena ia merasakan aura Jinwo, tetapi ketika tiba, yang dilihatnya adalah muridnya yang sedang sekarat. Penghinaan yang ditunjukkan Xiang Shaoyun kepadanya semakin meningkatkan amarahnya. Sebagai Kaisar Petir, dia justru diremehkan oleh seorang anak yang bahkan belum mencapai alam langit. Itu sungguh tidak sopan. Setelah penghinaan yang dialaminya sebelumnya, dia merasa semua orang memandangnya dengan ejekan dan simpati, membuatnya berada dalam kondisi mental yang aneh. Ditambah dengan penghinaan yang ditunjukkan Xiang Shaoyun kepadanya, hal itu menyebabkan bayangan di hatinya semakin membesar, dan kondisi mentalnya memburuk. Xiang Shaoyun menatap Kaisar Petir yang marah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku hanya menyatakan kebenaran." "Ah, seorang kultivator alam transformasi yang lemah berani meremehkanku. Aku akan mencabik-cabikmu," teriak Kaisar Petir sambil menyerbu Xiang Shaoyun. Aura Kaisar yang tak terbatas melonjak keluar saat dia mengirimkan telapak petir terbang ke depan. Namun sebelum telapak tangan itu mencapai Xiang Shaoyun, Jinwo mencegatnya dengan pukulan emas yang dipenuhi energi emas ganas. Kedua serangan itu bertabrakan, menciptakan gelombang kejut besar yang menyebar kemana-mana, menyebabkan pegunungan di sekitarnya bergetar. Meskipun Chen Zilong telah menyingkir sejak lama, gelombang kejutnya tetap membuatnya terlempar. Adapun Xiang Shaoyun, dia selamat dan berada di belakang Jinwo. "Kaisar manusia memang lemah," kata Jinwo dengan nada meremehkan, sosoknya yang tegap berdiri di depan Xiang Shaoyun seperti benteng yang tak tertembus. "Bahkan hewan sepertimu pun meremehkanku. Aku adalah Kaisar Petir, dan kekuatanku tak tertandingi. Siapapun yang berani menghinaku akan mati." Kaisar Petir meraung seolah-olah dia sudah gila, matanya memerah. Setelah raungan itu, dia mulai menghujani Jinwo dengan serangan. Menyerang dengan kekuatan penuh, dia mengirimkan energi petir kemana-mana, mengirimkan banyak telapak petir sebesar gunung ke arah Jinwo. Serangan-serangan itu tampak dahsyat, tetapi sebenarnya, komposisi energinya benar-benar kacau. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada kekuatan yang seharusnya dimiliki seorang kaisar. Jinwo adalah kaisar iblis tingkat 2, dan didukung oleh energi emas yang ganas, kemampuan bertarungnya jauh melampaui Kaisar Petir yang telah menjadi gila. Dia meninju dan mengirimkan sesuatu yang tampak seperti ular dan buaya melesat ke depan, menghancurkan semua serangan Kaisar Petir sebelum mengenai dadanya. Bang! Kaisar Petir terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus. Darah berceceran di mana-mana, dan dia tampak sangat menyesal. Tepat ketika Jinwo hendak melanjutkan serangannya, beberapa orang dengan aura kuat terbang dari beberapa arah yang berbeda. "Siapa yang berani membuat masalah di paviliun tepi awan?" teriak Yue Yuze. Selain Yue Yuze, Murong King, Du Xuanhao, dan Hua Cheng juga muncul. "Siapapun yang berani menghinaku akan mati." "Mati!" teriak Kaisar Petir sambil berusaha terus menyerang meskipun menderita luka-luka mengerikan. "Kaisar Petir, tenanglah!" teriak Murong King. Dia terbang menuju Kaisar Petir dan menekan dengan auranya, berharap dapat membangunkan Kaisar Petir dari kegilaannya. Sayangnya, Kaisar Petir benar-benar telah menjadi gila, dan dia menyerang Murong King. Rupanya, dia tidak lagi mengenali Murong King. Sialan! Murong King mengumpat sambil menghindari serangan dan bergerak ke punggung Kaisar Petir sebelum menundukkannya. "Siapapun yang berani menghinaku akan mati. Mati!" Kaisar Petir terus meraung tanpa henti. "Istirahatlah," kata Murong King sambil menghela napas saat ia membuat Kaisar Petir pingsan. Setelah menghadapi Kaisar Petir, para kaisar akhirnya memfokuskan perhatian mereka pada Jinwo dan Xiang Shaoyun. "Shaoyun!" seru Hua Cheng kaget. Dia tidak menyangka Shaoyun akan muncul di sini pada jam segini. "Mohon dukungan dari omong ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.